Kita sebagai warga Kalimantan Selatan mestinya kita berbangga dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas satu anugerah besar yang diberikan Allah kepada kita sebagai warga Kalimantan Selatan. Anugerah besar itu tidak diberikan Allah kepada warga Kalimantan lain. Anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada kita warga Kalimantan Selatan ini adalah lahirnya seorang tokoh besar, lahirnya seorang tokoh ulama besar di Kalimantan Selatan ini. Yang kebesaran dari tokoh ulama itu sampai hari ini belum ada yang bisa menandinginya, bahkan melebihinya. Tokoh yang dimaksud merupakan anugerah besar Allah kepada kita itu adalah Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Insya Allah kita sebut nama beliau, Allah turunkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, tokoh besar bukan hanya Kalimantan Selatan, tetapi bisa dimasukkan dalam tokoh besar Indonesia, bahkan dunia. Kebesaran beliau yang belum bisa ditandingi oleh ulama-ulama kita, khususnya di Kalimantan ini, dapat dilihat dengan besarnya karya-karya beliau, hebatnya karya-karya beliau yang sangat banyak memberikan manfaat kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah bersabda, paling baik manusia yang paling banyak beri manfaat kepada manusia. Nah, ini Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ini punya karya besar yang sangat bermanfaat bukan hanya untuk Indonesia tapi bahkan dunia. Di antara karya beliau yang besar yang sampai sekarang belum ada tandingannya untuk kita Kalimantan Selatan ini khususnya adalah sebuah kitab yang bernama Sabilal Muhtadin. Cuma sayangnya ini kitab Sabilal Muhtadin sudah mulai dilupakan oleh warga Kalimantan Selatan. Ada apa demikian? Kenapa kita melupakan karya besar ulama kita? Ini Sabilal Muhtadin luar biasa. Pegangan hidup. Di situ lengkap bagaimana kita beribadah kepada Allah. Bagaimana tata caranya kita sembahyang. Mestinya kitab Sabilal Muhtadin ini selalu hidup, selalu dibaca, dimasyarakatkan. Wabil khusus di Kalimantan Selatan sebagai bukti kita ingat kepada sebuah karya besar dari warga kita Banjar, Asy-Syaikh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di Masjidil Haram pernah diajarkan kitab itu. Masjidil Haram. Kalau di Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, Thailand dibaca kitab itu. Di Sumatera dibaca kitab Sabilal Muhtadin. Kenapa kita di Kalimantan Selatan ini jarang ada masyarakat, jarang ada panitia masjid musalla yang minta kepada guru-guru untuk dibacakan Sabilal Muhtadin? Nah, mudah-mudahan kita tidak melupakan sejarah karya besar ini.
Dan tidak pernah beruntung orang yang melupakan sejarah. Karena sejarah adalah guru yang terbaik dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di antara karya besar daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lagi adalah satu kitab yang namanya Tuhfatur Raghibin. Kalau Sabilal Muhtadin itu mengatur tata cara ibadah zahir kita kepada Allah. Nah, ini Tuhfatur Raghibin menata bagaimana iman hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Tuhfatur Raghibin ini pun sudah mulai langka dibaca di majelis-majelis ilmu. Padahal itu semua isi daripada Tuhfatur Raghibin merupakan hal yang fardu ain diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini ulun mengajak kepada jamaah sekalian untuk sedikit mengkaji bagian dari kitab Tuhfatur Raghibin, agar kita bisa ingat kembali bahwa kita ada punya datu yang hebat, punya ulama yang besar yang dikagumi dunia. Padahal zaman itu belum ada medsos, belum ada Facebook. Tapi nama beliau terkenal di Mesir. Kitabnya itu dicetak di Kairo. Bayangkan, di Kairo dicetak. 2 abad yang lalu. Nama beliau sudah dikenal di seluruh dunia Islam. Seandainya sekarang ada medsos, bahkan lebih lagi. Belum ada medsos. Kalau sekarang ini ada orang-orang hebat, karena medsos banyak. Ada pengajian dikit disebar, seduniaan tahu. Ada pengajian sedikit disebar. Padahal orang-orang dulu yang ilmunya luar biasa, cuma belum ada medsos sehingga tidak diketahui bagaimana besarnya sebuah karya yang sampai sekarang 2 abad belum ada orang kita yang bisa menghasilkan seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Tuhfatur Raghibin, ini sebuah kitab kecil yang namanya ini diabadikan nama masjid di dalam pagar ulu, Masjid Tuhfatur Raghibin. Kalau Sabilal Muhtadin diabadikan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Nah, di dalam kitab Tuhfatur Raghibin itu beliau menulis sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis, wasatafriqu ummati ba'di 73 firqah kulluhum binnar illa wahidah. Faqila wa ma tilkal wahidah ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati ana 'alaiha wa ashabi. Itu hadis Nabi, Sidin tulis dengan bahasa aslinya. Lalu Sidin terjemahkan hadis itu ke bahasa kita. Nah, terjemah yang Sidin terjemahkan itu bunyinya adalah, dan lagi bercerai-cerai umatku kemudian daripadaku 73 kaum, sekaliannya isi neraka. Jadi sepeninggal Nabi, umat Nabi ini bercerai-berai. Ada sampai 73 kelompok, ujar Nabi kita. Semuanya masuk neraka. Semuanya masuk neraka. Melainkan satu kaum juga masuk surga. Hanya satu kelompok yang masuk surga. 72 kelompok masuk neraka. Ini ujar Nabi kita. Maka sembah sahabat, siapa yang satu kaum itu ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu?
Maka sabda Rasulullah SAW, yaitu yang aku di dalamnya dan segala sahabatku, yakni yaitu jalanku yang betul dan jalan segala sahabatku, yaitulah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini terjemahan dari Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Lalu beliau berkata lagi, hubaya, 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 artinya perhatian, perhatian. Ujar Sidin, saudaraku yang beriman, wajib atasmu beriktikad dengan iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatian, perhatian, wahai saudaraku, wajib atasmu beriktikad dengan iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kitab Tuhfatur Ragibin memang spesial mengulas tentang iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah satu kelompok yang kada masuk neraka. 72 lainnya masuk neraka. Nah, jadi kita ini diwajibkan untuk beriktikad dengan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. I'tikad itu artinya keyakinan yang bulat. Kita mempunyai satu keyakinan yang sangat bulat, sebagaimana keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi i'tikad itu di atas daripada yakin, di bawah sedikit dari ma'rifat. Itu i'tikad. Tentang kepercayaan ini ada yang namanya waham. Waham itu berbahaya percaya, banyak adanya. Waham. Naik dikit, sak. Sak ini setengah percaya, setengah kada. Ada zan. Zan ini 75% percaya, 25% kada percaya. Zan. Kalau yakin, 100% percaya. I'tikad lebih dari 100%. Di atas i'tikad cuma ada ma'rifat. Kalau ma'rifat tuh macam sudah dirasa. Semuaan kira-kira kita mengiktikadkan bahwa Baitullah ada di Mekah. Adakah yang ragu Baitullah itu di Mekah? Semua kita yakin. Yakinnya sampai ke i'tikad. Tapi yang ma'rifat Baitullah ada di sana, kada semua orang. Yang pernah melihat langsung, pernah menjamah langsung, itulah orang yang ma'rifat dengan Baitullah. Nah, ini kita disuruh beriktikad, artinya berkeyakinan bulat, sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita ingin kada masuk neraka. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah satu kelompok yang diimami oleh dua imam besar. Satu, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bernama Abul Hasan Al-Asy'ari, wafat tahun 323 di Baghdad. Ini Imam Asy'ari. Yang kedua, ada imam yang namanya Abu Mansur Al-Maturidi, wafat tahun 33 di Samarkand. 333 di Samarkand itu sekarang ini di negeri Uzbekistan, Asia Tengah. Nah, ini dua imam ini yang dikatakan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kalau urusan ibadah-ibadah kita, tata cara sembahyang kita kenal mazhab Syafi'i, kita kenal Imam Hanafi, kita kenal Imam Maliki, kita kenal Imam Hambali. Itu urusan tata cara ibadah zahir. Tapi kalau urusan keyakinan kita, i'tikad kita mesti ikut dua imam ini. Mau ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini dua imam ahlu sunnah wal jamaah. Jadi keyakinan kita terhadap agama ini mesti sesuai dengan keyakinan dua imam ini. Karena dua imam ini adalah merupakan tajalli, penampakan daripada keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi dua imam ini, Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini banyak sepakatnya dua imam ini, cuma ada 12 yang tidak sepakat. Tapi kedua-duanya ahlul haq benar. Nah, kita Asia Tenggara, termasuk kita kandangan, Barabai, Asia Tenggara, ini umumnya pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi, apa etikad kamu? Etikadku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam kamu siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu untuk kebanyakan yang dianut oleh manusia di Asia Tenggara. Sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi ini pengikutnya banyak di daerah Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh. Nah, apalagi tadi Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan. Nah, itu banyak pengikutnya Imam Al-Maturidi. Kedua-dua imam ini sama, ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu apa ciri, apa ajaran dari ahlus sunnah wal jamaah ini yang mesti kita yakini, yang mesti kita i'tikadkan? Jadi seluruh ini ajaran ahlus sunnah wal jamaah itu urusan i'tikad, bukan urusan suara, urusan ngomong, urusan pandir. Ini urusan hati, urusan keyakinan. Jadi kalau i'tikad ahlus sunnah ini disampaikan cuma untuk diyakini, bukan untuk dipraktikkan dengan anggota tubuh, lain dengan fikih. Nah, jadi i'tikad keyakinan kita jangan bergeser sedikit pun dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah kalau kita hendak masuk surga. Sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa antara lain ajaran-ajaran yang kita disuruh ma'yatikatkan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Satu, contohnya macam Aqidatul Khamsin. Aqidatul Khamsin. Aqidatul Khamsin itu artinya keyakinan yang 50. Nah, ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. 50 akidah, 50 keyakinan. Kalau kada tahu 50 ini, kada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang paling dasar. Jadi ini 50 ini bagi pengikut Ahlus Sunnah, yang 50 ini wajib dipelajari, wajib dipahami, wajib diiktikadkan. Satu pun kurang dari 50 keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi 50 ini wajib dipelajari bagi setiap muslim muslimah, bukan fardu kifayah, fardu ain. Dipahami dan diiktikadkan. Apa yang 50 itu? Satu, yang wajib bagi Tuhan 20.
Yang mustahil bagi Tuhan 20. Yang harus bagi Tuhan 1, 41. Yang wajib bagi para rasul 4. Yang mustahil bagi para rasul 4. Yang harus bagi para rasul 1, 9. Jumlahnya 50. Jadi bila orang kada tahu sifat 20, kada ngerti, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena salah satu ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mengiktikadkan satu akidah yang 50 itu. Jadi kewajiban kita kepada anak kita, bini kita untuk mengenalkan semua itu. Bukan hanya kita yang dituntut meyakinkan seperti itu, tapi anak kita, bini kita pun dituntut juga untuk mengetahui, memahami dan meyakinkan apa yang dimaksud dengan 50 tadi. Yang wajib bagi Tuhan 20, mustahil 20, harus 1. Wajib bagi rasul-rasul 4, mustahil 4, harus 1. Nah itu bagian daripada ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang mengatakan itu sifat 20 kalau dari zaman Nabi, nggak memang sifat 20. Itu orang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu orang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Imam Abul Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi, itu ajarannya adalah yang 50 itu yang pertama. Aqidatul Khamsin. Jadi harus ngerti. Nang kada mengerti mulai malam ini harus mengerti. Bila kada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Dalail Khairat yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, di awal-awal ada doa, wa amitna, matikan kami ala sunnah wal jamaah. Mati mesti dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini jangan anggap penting, ini urusan neraka surga. Bukan urusan pahala-pahala. Ini bukan urusan berkat, rahmat yang dicari. Ini surga neraka di sini. Lepas dari i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah dianggap Nabi pinar dalam neraka. Nah, ini yang perlu kita cari sebujurnya, kita pelajari. Karena ini bagian pokok dari seorang mukmin dan mukminah. Kita kada perlu tahu tentang wali anu berapa umurnya. Itu kita tahu, kita kada mengganggu dengan Allah. Kita kada perlu tahu wali anu di mana kuburnya. Itu kada tahu, itu kada masuk neraka. Kita kada ziarah ke kubur anu, kada jadi masalah. Kita kada ziarah ke kubur wali, kada bakal masuk neraka. Tapi kalau kita kada tahu satu dari yang 50 ini, kada mengerti, kada paham, kita masuk neraka. Nah ini kita cara berpikir kita harus memilih mana yang lebih utama yang kita kaji, mana yang lebih utama yang kita kerjakan, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Semua kebaikan itu baik. Tapi kebaikan itu ada martabatnya, mana yang harus didahulukan. Ada martabat yang tinggi, kewajiban. Martabat yang nomor 2, ada sunat. Jangan sampai kita melulu mengaji yang sunat, tapi kewajiban ditinggalkan. Nah ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah kemudian lagi, di antara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mesti kita i'tikadkan di dalam hati kita, cinta kepada seluruh keluarga Nabi, cinta kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan kedua-duanya. Sahabat Nabi kayak Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Abu Hurairah, Abu Darda, Bilal dan sebagainya, itu sahabat Nabi. Kita cinta kepada semua sahabat Nabi. Kita semua cinta kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta semua kepada keluarga Nabi, cinta kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, semua kita cinta.
Tidak ada pun satu sahabat Nabi yang kita benci. Tidak ada pun satu keluarga Nabi yang dibenci. Ini etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu aja sahabat Nabi kita benci, kita sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu aja keluarga Nabi yang kita benci karena dia keluarga Nabi, kita sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu keluarga Nabi, satu zuriat Nabi kita benci karena dia zuriat Nabi, sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ada kedatangan orang-orang yang mencaci maki atau meremehkan atau semacam menghina atau menjahatkan satu dari sahabat Nabi, maka ketahuilah ini orang sudah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan diikut. Jangan diikut. Ulama manapun, datang dari manapun, sebesar apapun jubah bulangnya, kalau datang ke tempat kita mencaci-caci sahabat Rasulullah SAW, jangan diikut. Ini orang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran tentang sahabat ini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu Al-Quran. Radhiyallahu anhum, Allah ridha semua sahabat Nabi. Mereka pun ridha Allah sebagai Tuhannya. Makanya sahabat-sahabat itu disebut radhiyallahu an, karena Allah meridai mereka. Nah, orang yang diridai Allah, masa kita benci? Makanya i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sahabat Nabi kita cinta. Ada membeda-bedakan sahabat yang mana, cinta semua. Demikian lagi tentang keluarga Nabi. Keluarga Nabi, keturunan Nabi, semuanya kita cinta kepada mereka. Kalau kena ada orang datang ke tempat kita berdakwah, mencaci maki, menghinakan, meremehkan tentang keluarga Nabi SAW, ketahui itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kada perlu diikut. Ini kedua-dua kelompok ini ada mazhab kelompok besar di dunia ini yang pekerjaannya mencaci maki sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pada akalnya fasik, ada yang mengatakan zalim, ada yang mengatakan kafir. Istri-istri Nabi demikian. Ini sudah di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu kelompok lagi yang mencaci maki Sayyidina Ali, mencaci maki Sayyidina Hasan. Dia hanya memuliakan sahabat-sahabat Nabi. Ini kelompok ini ada. Terutama di negeri yang namanya Oman. Oman itu kelompok yang namanya Ibadiyah. Mazhabnya mazhab Ibadiyah. Ini kelompok ini kada suka dengan keluarga Nabi. Dia berlepas dari Sayyidina Ali, dia berlepas dari Sayyidina Hasan, berlepas dari Sayyidina Husain. Dia pegangnya cuma Abu Bakar, Umar. Nah, ini kalau datang ke tempat kita kada perlu diikuti. Kada perlu suruh ceramah ini. Ini mengalihi kita, merusak kita. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah cinta seluruh sahabat Nabi, cinta seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tikad Ahlus Sunnah. Dan cinta itu bukan diucapkan. Cinta bukan ditulis. Tapi cinta itu bagian daripada a'malul qulub, perbuatan hati, bagian dari i'tikad. Bagian dari i'tikad. Banyak orang mengatakan aku cinta, hatinya mana cinta? Yang dipandang itu adalah hatinya. Hatinya. Jadi jangan sekali-kali kita ada menghinakan, meremehkan sahabat Nabi. Jangan kita meremehkan, menghinakan para keluarga Rasulullah SAW. Agar kita tetap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apalagi i'tikad Ahlus Sunnah. Tidak mengiktikadkan, tidak meyakini seorang jiwa pun sebagai ahli surga
atau ahli neraka, kecuali orang-orang itu disebut langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hati jangan sampai kita punya keyakinan orang tuh ahli surga, orang tuh ahli neraka, selama Nabi belum pernah menyebut itu. Syekh Maulana Arsyad Al-Banjari yang begitu hebat, begitu besar, kalau kita i'tikadkan, kita yakini beliau itu ahli surga, lihat dulu, adakah Nabi mengatakan Datuk Kelampaian masuk surga? Kalau kadada, jangan dietikatkan. Kita boleh dengan orang sebesar Datuk Kelampaian itu zan, sangka kuat. Kayaknya si jentu ahli surga, kayaknya. Mudah-mudahan ahli surga, itu cukup. Kalau sudah dalam hati kita bulat bahwa Datuk Kelampaian ahli surga, kita keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kenapa sebabnya? Nabi tidak ada mengatakan Datuk Kelampaian ahli surga. Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, ini ulama besar dunia. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Abdul Qadir Syekh Al-Jailani. Tidak boleh kita yakini beliau itu ahli surga. Kenapa? Karena Nabi tidak ada menyebut nama-namanya. Tapi kita sangka kuat. Nah, zan, sangka kuat mereka itu adalah ahlul jannah. Dan mudah-mudahan mereka ahlul jannah. Siapa yang boleh kita i'tikadkan di dalam hati? Siapa yang boleh kita yakini dalam hati sebagai ahli surga? Satu, Sayyidina Ali, Hasan Husin, Fatimah, Khadijah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair ibn al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Ada 10 orang sahabat yang serentak disebut Nabi. Kalau kita mengiktikadkan Bilal itu ahli surga. Kalau kita mengiktikadkan Bilal sahabat Nabi itu pasti ke surga, itu ahlus sunnah. Itu ahlus sunnah. Kenapa sebabnya? Nabi pernah nyebut Bilal itu ahli surga. Kalau kita mengiktikadkan bahwa Imam Syafi'i ahli surga, kita keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Kita sudah berani-berani menetapkan orang sebagai ahli surga tanpa ada pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ahli neraka. Kita kada boleh meyakini siapapun, baik orang muslim, baik orang kafir, kita kada boleh meyakini itu ahli neraka. Kecuali Nabi atau Quran ada menyebut bahwa itu ahli neraka. Abu Jahal, Nabi ada nyebut ahli neraka. Utbah bin Rabi'ah, mertuanya Abu Sufyan. Utbah itu disebut Nabi ahli neraka. Abu Lahab Quran nyebut masuk neraka. Kalau kita mengiktikadkan bahwa Abu Lahab itu ahli neraka, itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Karena Quran menyatakan demikian. Kalau kita mengiktikadkan bahwa Michael Jackson itu ahli neraka, di luar ahlus sunnah wal jamaah. Karena Nabi kan tidak mendahkan Michael Jackson ahli neraka. Berapa seorang membani wani. Nah ini ahlus sunnah wal jamaah. Terhadap tokoh-tokoh besar Islam, para aulia Allah, cukup kita zan. Cukup zan. Zan itu artinya mendekati keyakinan. Mereka itu ahli surga. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu menurut zanku itu ahlul jannah. Karena banyak manfaat dengan manusia. Tapi zan aja. Jangan sampai keyakin, jangan sampai keitikad dalam hati.
Hadirin hadirat yang dimuliakan, itu salah satu tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kebanyakan yang musibah yang menimpa kaum muslimin, orang-orang yang bertarikat. Orang-orang yang bertarikat. Mereka orang-orang yang bertarikat ini musibah yang besar. Mereka begitu ta'assub kepada gurunya, kepada syekhnya, begitu fanatik. Para pengikut tarikat, misalnya pengikut tarikat Abdul Qadir Al-Jilani, mereka itu sudah hampir mengiktikadkan bahwa ini syekh ahli surga. Dan Nabi sudah mengatakan, orang-orang yang sangat fanatik kepada syekh tarikatnya ini itu memiliki etikat yang keluar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada etikat tarikat ini, tarikat itu, tarikat macam-macam tarikat. Memang itu orang para aulia Allah semua. Cuma kalau urusan mereka itu masuk surga kah mati, cukup zan, jangan sampai ke yakin apalagi ke etikat. Kira-kira Datuk Kalampayan itu ke surga lah. Kira-kira ke surga. Kira-kira. Tapi yakinlah si itu ahli surga. Bukan kau yakin. Kenapa? Karena kau yakin Nabi kadang menyebut nama itu. Nabi sudah menyebut nama-nama ahli surga itu sudah disebut oleh Nabi. Nabi sudah menyebut nama-nama orang masuk surga. Kelompok-kelompok yang masuk surga sudah disebut oleh Nabi. Jangan nak ditambahi. Abdullah bin Salam ahlul jannah, jar Nabi. Nah, kalau kita punya keyakinan Abdullah bin Salam sebagai ahlul jannah. Jadi jangan hendak menambahi. Ujar Nabi ahlul badar. Ahlul badar itu ahlu surga. Orang-orang sahabat yang ikut dalam perang Badar. 313 orang. Ini disebut ahlul jannah. Ayo kita percaya, kita etikatkan dalam hati. Ahlul badar itu adalah ahlul jannah. Jadi jangan hendak meyakini siapapun ahli surga, siapapun ahli neraka, kalau itu ada keterangan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengira-ngira, ada apa-apa. Kira-kira ahli surga, mudah-mudahan ahli surga. Nah, sama. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang ahlu tarikah itu musibahnya begitu dia asik dengan gurunya, begitu dia cinta dengan gurunya, begitu dia melihat kelebihan keistimewaan gurunya, lalu i'tikad guru kuning ahli surga. Nah, itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi itu ada beberapa hal ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita mesti mengetikatkannya di dalam hati kita, meyakininya di dalam hati kita. Yang mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah agar kita selalu berada di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wal hadi ila